Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Beta. Kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas khusus getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang secara teratur. Nah, di sini ada gambar bandul disajikan. Jika titik kesetimbangannya adalah B, berarti semuanya berpatokan dengan titik kesetimbangannya B. Nah, yang dinamakan dengan satu getaran apabila benda ini bergerak dari B menuju si C, lalu dari si C kembali ke si B, lalu dari B menuju si A, dan dari A menuju ke si B kembali. Maka ini disebutlah dengan satu getaran. Jadi awalnya dari B dan harus kembali ke B. Karena apa? Karena B merupakan titik kesetimbangan. Oke, yang kedua, setengah getaran. Yang dikatakan dengan setengah getaran, apabila dari titik kesetimbangan si B ini, benda bergerak ke si C, kita mulai berarti dari B bergerak ke si C, lalu dari C kembali ke B. Nah, hanya sebatas di sini saja, tidak dilanjutkan sampai pergerakan ke titik A. Lalu itu setengah getaran jika menuju ke sebelah kanan. Tapi ada juga setengah getaran jika menuju sebelah kiri, yaitu dari B bergerak ke A, lalu kembali ke titik B. Oke, jadi ini setengah getaran, ini juga setengah getaran. Lalu bagaimana jika pertanyaannya 1/4 getaran? Nah, 1/4 getaran ini bisa kita lihat apabila dari titik B bergerak ke kanan, maka hanya dari titik B sampai ke C saja. Tidak kembali lagi ke si B, karena jika kembali ke si B itu telah menjadi setengah getaran. Nah, selanjutnya, 1/4 getaran apabila bergerak ke sebelah kiri, maka dari titik B akan menuju sampai A saja. Inilah yang dinamakan dengan 1/4 getaran. Lalu bagaimana pertanyaannya jika terdiri dari 2 getaran? Oke, kita akan mulai dari titik kesetimbangan, yaitu titik B, bergerak menuju C, dari C kembali ke si B, lalu bergerak ke A, lalu kembali si B. Nah, sampai ke sini masih satu getaran. Kan yang ditanyakan 2 getaran, maka bergerak lagi. Dari B menuju C, dari C ke B, lalu dari B ke A, dan dari A ke B kembali. Nah, inilah yang disebut dengan 2 getaran. Jadi dari B ke B ini 1, lalu dari B ini ke B yang ini juga 1. Maka terdiri dari 2 getaran. Oke, sekarang kita coba dengan titik kesetimbangan yang berbeda. Nah, bagaimana jika titik kesetimbangan sekarang berada di si C? Berarti benda bermula dari titik C. Yang ditanyakan, satu getaran. Oke, dari mana satu getaran? Berarti mulai dari titik awal C, bergerak ke si B, bergerak ke A. Lalu kembali lagi ke si B dan kembali ke si C. Nah, dari awal C dan berakhir di si C. Oke, cukup satu getaran. Nah, yang kedua, 1/2 getaran. Berarti dimulai dari titik setimbang, yaitu C, menuju B, menuju A, menuju B, menuju C. Ini satu getaran. Berarti masih berlanjut, karena yang ditanya 1/2 getaran. Lalu dari si C menuju ke si B, dan menuju ke si A. Nah, inilah yang dikatakan dengan 1/2 getaran. Tidak kembali lagi ya, tidak kembali ke si C. Oke, sekarang kita akan coba jika titik kesetimbangannya yang lain. Nah, titik kesetimbangan sekarang berada di A. Yang ditanyakan 3/4 getaran. Berarti bandul ini dimulai pergerakan dari A menuju ke si B, menuju ke si C. Oke, ini masih setengah getaran. Yang diminta 3/4 berarti dari C harus ke B lagi. Oke, ini setengah, lalu C ke B 1/4. Berarti setengah ditambah 1/4 menjadi 3/4 getaran. Lalu yang kedua, 1/4 getaran. Oke, dari A bergerak menuju B, bergerak menuju C,
lalu dari C ke si B, lalu ke si A. Nah, dari awal akhir ini berarti terdiri dari satu getaran. Nah, yang ditanya 1/4, berarti dari si A masih dilanjutkan lagi, yaitu ke si B. Oke, dari A ke si B itu 1/4 getaran. Berarti 1 ditambah 1/4 menjadi 1/4 getaran. Dalam getaran ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah simpangan. Simpangan ini merupakan jarak yang ditempuh oleh bandul. Jadi misalnya bandul dari titik kesetimbangan A bergerak menuju B, maka simpangannya adalah jarak dari A ke B. Lalu kalau misalnya bandul bergerak dari A menuju ke si C, maka simpangannya adalah dari A sampai ke si C, itu jaraknya ya. Lalu amplitudo, apa yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Berarti karena tadi simpangan adalah jarak, maka amplitudo ini adalah jarak terjauh yang ditempuh. Jadi kalau titik kesetimbangannya berasal dari si A, maka jarak terjauh yang ditempuh A adalah dari B lalu ke C. Maka amplitudonya adalah jarak dari A sampai ke C. Lalu bagaimana kalau titik kesetimbangannya adalah titik B? Maka titik B kan bergerak ke si C ataupun bergerak ke si A. Maka amplitudo adalah jarak antara B sampai ke si C, karena inilah jarak terjauhnya. Amplitudo ini dilambangkan dengan huruf A besar. Nah, yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi ini dimaksudkan adalah jumlah getaran tiap satuan waktu. Jadi rumus frekuensi itu adalah N dibagi waktu. Yang satuannya adalah hertz. Nah, di sini bisa kita tuliskan N itu adalah jumlah getaran. Lalu T itu adalah waktu yang satuannya harus sekon. Oke, nah frekuensi ini yang dilambangkan dengan F juga bisa dirumuskan dengan 1/T besar. T besar ini adalah periode. Nah, ini ya di bawah. T besar itu adalah periode yang dilambangkan dengan T. Rumus periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Jika frekuensi N dibagi T, maka periode adalah T dibagi N. Yang satuannya adalah sekon. Atau T bisa juga dirumuskan dengan 1/F atau 1/frekuensi. Sekarang kita bahas satu contoh soal. Dalam 2 menit. Nah, di sini diketahui 2 menit itu berarti adalah waktunya ya. Waktu tadi lambangnya T kecil. 2 menit. Nah, satuan waktu harus dalam 1 sekon. Jadi sekon ini adalah 1/60 menit. Atau 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Oke, karena di sini diketahui 2 menit, maka ini kita rubah ke sekon. Jadi T-nya 2 dikali 60 sekon ya. 2 dikali 60 berarti 120 sekon. Lalu terjadi 360 getaran. 960 getaran itu berarti jumlah getarannya atau N 960. Yang ditanya A. Periode. Periode tadi dilambangkan T besar yang dirumuskan dengan T dibagi N. Oke, kita bisa lihat T-nya berapa? T-nya yang ini 120 sekon dibagi N-nya yang 960. Oke, 120 dibagi 960 ini bisa kita habiskan.
Lalu 12 dengan 96 sama-sama dibagi 12, ini 1, lalu di sini 8. Berarti jawabannya adalah 1/8 sekon. Oke, ini periodenya. Lalu bagaimana yang B? Ditanya frekuensi. Frekuensi tadi dilambangkan dengan F, yang rumusnya N dibagi T. Oke, berarti N-nya berapa? 960 dibagi 120 T-nya ya. Nah, ini bisa kita bagikan hasilnya 8. Berarti frekuensinya adalah 8 Hz. Jadi Hz itu bisa disingkat dengan Hz. Kita bahas contoh yang kedua. Di soal diketahui getaran periode suatu getaran adalah setengah detik. Berarti diketahui periode lambangnya T besar, yaitu setengah detik. Detik itu sama dengan sekon ya. Lalu yang ditanya A, itu adalah frekuensi atau F. Lalu B itu jumlah getaran dalam 5 menit. Berarti N untuk T-nya sama dengan 5 menit. Langsung kita konversi dulu T-nya ya. Karena ini masih menit, kita harus ubah ke sekon atau detik. Berarti 5 dikali 60 menjadi 300 sekon ya atau detik. Oke, sekarang kita jawab satu per satu. Frekuensi, tadi rumus frekuensi adalah N dibagi T. Tapi karena di sini yang diketahui hanya periode, N-nya tidak ada, maka kita menggunakan rumus kedua. Kan ada tadi rumus kedua, frekuensi sama dengan 1 per T. Maka ini menjadi 1 per T-nya adalah setengah. Berarti ini 1 per setengah. Sama dengan 1, karena di sini pecahan ini menjadi kali, tapi dengan syarat pecahan ini dibalikkan menjadi 2 per 1. Berarti sama dengan ini habis, jadi tinggallah 2 Hz. Berarti frekuensinya adalah 2 Hz. Kita lanjutkan yang B. Nah, yang B, di sini ditanya jumlah getarannya atau N. Oke, kita sudah dapat frekuensi. Sekarang jabarkan apa rumus frekuensi jika yang ditanya adalah N. Rumusnya tadi adalah N dibagi T. Berarti dari rumus ini kita bisa gunakan untuk mencari N ya. Frekuensinya 2 Hz sama dengan N-nya ditanya dibagi waktunya. Waktunya ini yang 300. Nah, karena di kanan pecahan, di kiri juga bisa kita jadikan pecahan dengan menjadikannya per 1. Maka ini kita kali silang. Ini kalikan, ini kalikan. Berarti 1 dikali N itu sama dengan N, lalu 2 dikali 300. 2 dikali 300 itu sama dengan 600. Berarti jumlah getarannya selama 5 menit itu adalah 600. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Di sini ada gambar bandul dan yang ditanyakan adalah yang A. Letak titik setimbang. Letak titik setimbang berarti titik awal benda berada di mana. Nah, kalau kita lihat gambar ini, letak titik setimbangnya itu pasti berada di titik B. Oke, berarti jawaban yang A adalah titik B. Lalu yang B, letak titik-titik saat benda berada pada simpangan terjauh. Yang manakah simpangan terjauh? Tadi ingat, simpangan itu adalah jarak benda, ya, jarak yang ditempuh benda untuk berpindah. Nah, benda berpindah hingga menuju si C, itu kalau ke sebelah kanan. Lalu benda berpindah menuju si A, itu kalau ke sebelah kiri. Dan itu adalah simpangan terjauhnya. Maka jawabannya si B adalah simpangan terjauhnya itu titik C atau titik A. Lalu yang bagian C, besar amplitudo. Ingat tadi pengertian amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Berarti tadi yang B kita sudah tahu simpangan terjauhnya adalah dari B ke si C atau dari B ke si A. Kita lihat jaraknya.
dari B ke si C itu adalah 15 cm, atau dari B ke si A itu juga 15 cm. Berarti besar amplitudonya adalah 15 cm. Kita bahas soal yang berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah getaran yang terjadi jika bandul ini bergerak dari A ke si B. Nah, ingat ya tadi ya, dari A ke si B itu sama dengan 1/4 getaran. Lalu dari B ke si C itu adalah 1/4 juga. Dan dari B ke si C itu pun 1/4. Lalu dari B ke si A itu juga 1/4. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang I1 dari A ke B. Berarti jawabannya 1/4 getaran. Lalu yang I2 dari A ke B, dari A ke B, lalu dari B ke C, lalu dari C ke B lagi, lalu dari B ke si A kembali. Oke, berawal dari A, berakhir di A. Itu berarti 1 getaran. Sekarang yang I3. Dari A ke si B. Dari A ke si B, dari B ke si C. Lalu dari C ke si B, dari B ke si A. Itu 1 getaran ya, karena kembali si A. Tapi masih lanjut lagi dari A ke si B. Nah, tadi sudah ada 1 getaran, ditambah dari A ke si B itu adalah 1/4 getaran. Berarti 1 ditambah 1/4 itu sama dengan 1/4 getaran. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai getarannya.